kali ini mungkin aku akan sedikit bercerita atau berbagi apa yang sudah aku ulik beberapa hari ini, yaitu hari ini topiknya adalah assist and slipper clutch. Nah, berhubung di R15 V3 yang saat ini aku pakai, fitur ini ada nih, mari kita bahas lah ya. Nah, sebelumnya mungkin fitur kayak gini nih termasuk baru ya di kelas motor 150 cc, tapi umumnya di moge itu udah umum banget sih, udah umum banget ditemuin di moge-moge. Nah, fungsinya atau fitur assist and slipper clutch ini berfungsinya untuk apa sih? Nah, tujuannya diciptain assist slipper clutch ini buat apa gitu. Nah, fitur ini nih sebenarnya fungsi utamanya yaitu mencegah ban belakang itu terkunci ketika kita downshift atau saat kita nurunin gigi saat kecepatan tinggi sih, seperti itu. Nah, kalau di moge kenapa assist and slipper clutch ini umum? Nah, karena kita tahu sendiri untuk moge ya, dengan sisi yang besar, torsi yang besar, speed ya auto tinggi gitu. Nah, itu membuat gaya yang udah tersalurkan nih dari mesin ke ban, saat kita deselerasi itu gaya itu bakalan balik lagi tuh ke mesin melalui rantai, terus melalui gear, terus bakalan balik lagi ke piston ya, yang penghasil tenaganya di mesin. Nah, untuk saat ini tuh beberapa pabrikan seperti kayak Yamaha, Honda, Kawasaki, terus banyak deh itu udah mulai nih nerapin teknologi ini tuh di beberapa motor yang notabene ber-cc kecil. Pertanyaannya saat ini nih, apakah feature kayak gini nih, assist and slipper clutch ini berfungsi banget di motor yang ber-cc kecil? Nah, mari kita bahas di video kali ini ya. Nah, seperti yang kita tahu, atau mungkin teman-teman baru tahu, aku juga baru tahu sih, sistem kerja assist and slipper clutch ini tuh kita bagi dari beberapa bagian ya. Misalkan di dalam rumah, kopling assist and slipper clutch ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang umumnya kalau di kopling biasa itu terbagi dari 2 bagian. Nah, di assist and slipper clutch ini terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu ada clutch outer yang terhubung dengan gear sekunder gitu, kayaknya sih namanya gear sekunder. Terus untuk bagian yang kedua ada inner, terus yang ketiga ada pressure plate yang terhubung dengan pair coupling. Nah, seperti yang kita tahu dan kita perhatiin dari tadi, dari ketiga bagian ini ya hampir sama ya dengan kopling pada umumnya. Nah, perbedaannya itu terletak pada bagian yang kedua, yaitu pada bagian inner. Inner assist and slipper clutch ini tuh dibagi lagi nih menjadi 2 bagian dengan bentuknya kayak gini nih. Ini bakal aku tunjukin bagian inner assist and slipper clutch. Nah, dengan desain seperti ini, desain yang kayak bertumpuk gini, itu membuat pergerakan keluar dan masuknya kopling itu bakalan jadi fleksibel banget. Nah, terus untuk sistem kerjanya, aku kasih contoh, misalkan pas kita akselerasi nih kecepatan normal atau kecepatan tinggi, terus kita mau masuk tikungan. Nah, itu kan pasti kita bakal nurunin gear kan, nurunin gigi, dan otomatis gas bakal deselerasi juga. Nah, itu torsi yang berlebih saat kita akselerasi tadi itu bakalan balik ke kopling, atau bahasa kerennya sekarang back torsi. Itu bakalan balik ke mesin, terus juga bakalan sampai ke kruk as. Saat kita deselerasi tadi itu kelas outer yang ada di rumah kopling kita itu dia akan mendorong si inner itu ke bagian luar. Nah, kok bisa kedorong? Buset nih mobil Hancur. Oke, baik lagi ya. Tadi kok bisa kedorong nih si inner tadi keluar.
udah kedorong, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah pressure plate itu akan terbuka untuk ngurangin tekanan kampas kopling kita sama si plate-nya tadi. Kayak kita nekan kopling sedikit gitu, jadi dia bakalan bergesek gitu. Nah, terus efek engine brake-nya bakalan hilang dong kalau kayak gitu. Enggak sih teman-teman, jawabannya enggak. Seperti yang aku rasain juga engine brake itu tetap ada. Kenapa? Karena pada inner tadi yang terbagi jadi dua bagian tadi dibikin seperti kayak gimana ya, kayak tonjolan tadi, yang kayak gambar yang aku tunjukin tadi. Dan setiap tonjolan itu yang terhubung itu ada sudut yang sudah ditentukan dari pabrikan sesuai dengan ya spesifikasi mesin. Jadi kayak misalkan mungkin untuk cc 600 atau cc 1000 cc dengan cc 150 itu sudutnya bakalan beda. Nah, itu bakal ditentuin sama pabrikan sesuai dengan spek mesin kita. Nah, jadinya efek engine brake itu tetap ada, namun lebih diperhalus aja sih. Yang aku rasa itu lebih halus. Karena engine brake yang jadi halus, kondisi dimana ban belakang kunci tadi itu lebih dapat diminimalisir sih gitu. Nah, itu tadi fungsi dari asisten slipper clutch. Terus karena innernya yang fleksibel, nah membuat saat kita akselerasi pun jadi enak. Terus hubungannya dengan kopling jenis seperti ini tuh, nah gampangnya koplingnya jadi lebih enteng saat kita narik itu dibanding kopling-kopling pada umumnya. Nah, pas putaran mesin lebih cepat, clutch auto tuh bakal ngedorong si inner ke bagian dalam ke arah pressure plate gitu. Sistem kerja kayak gitu tuh buat tuas kopling kita tuh dengan teknologi kayak gini tuh enteng. Jujur aja ini motor untuk kopling terenteng yang pernah aku pakai sih. Nah, dengan sistem yang kayak tadi wajar banget kalau emang moge atau motor yang dipakai buat balap pakai kopling jenis ini tuh wajar banget sih. Motor dengan cc kecil ya kelas 150 sampai 250 yang ku tahu yang pakai teknologi asisten slipper clutch ini itu baru R15, terus ZX25R, CBR 25RR, 250RR maksudnya, tadi ya 25 lagi. Terus kalau untuk CBR 150R itu aku belum tahu ya dia udah pakai asisten slipper clutch atau belum. Dan aku yakin pun untuk kedepannya akan makin banyak lagi sih untuk motor-motor sport atau motor naked entry level yang bakalan mulai pakai teknologi kayak gini nih. Tapi ya kalau menurutku pribadi teknologi kayak gini tuh untuk cc 150 atau 250 ya antara berguna dan nggak berguna juga. Jadi kayak 50-50 lah, nggak terlalu dipakai banget, terus juga efeknya nggak terlalu berasa kalau untuk motor harian. Ya mungkin ya dari pabrikannya sendiri nyediain fitur kayak gini nih ya untuk kebutuhan balap. Kenapa aku bilang untuk kebutuhan balap? Misalkan nih contoh, aku sekarang nih punya R15 V3, udah ada asisten slipper clutch-nya. Nah, aku mau bikin motorku ini jadi motor balap. Nah, jadi aku nggak perlu ngeluarin budget lebih lagi untuk nambahin fitur asisten slipper clutch di motorku karena memang udah ada gitu. Tapi ya balapan yang resmi ya, jangan yang balapan liar, bahaya coy. Balapan resmi aja udah bahaya, apalagi yang liar. Soalnya apapun yang liar-liar tuh bahaya dah. Nah, fun fact-nya untuk warga Yamaha, misalkan aku punya R15 V2 gitu kan, R15 V2 kan masih belum ada tuh asisten slipper clutch. Nah, fun fact-nya aku bisa nambahin itu asisten slipper clutch dari V3 ke V2. Ya walaupun untuk harga ya cukup lumayan ya, tapi ini bisa ditambahin untuk V2 itu bisa banget pakai asisten slipper clutch-nya V3. Jangankan asisten slipper clutch, untuk VVE-nya pun bisa, setahu aku bisa. Nah, kalau kita ngomongin penggunaan harian dari motor yang punya teknologi asisten slipper
sebenarnya enggak juga, bukan berarti enggak ya. Kadang-kadang ada bergunanya, misalkan kita masuk tikungan nih, dengan tikungannya aspalnya agak sedikit berpasir gitu. Sejauh ini aku nggak merasa worry sih untuk masuk tikungan-tikungan yang agak berpasir. Ya gimana ya, rasanya tuh kayak aman aja, ini ban belakang nggak bakalan ngunci. Tapi terbalik lagi ya, harus berhati-hati juga kita kalau misalnya masuk tikungan, apalagi yang teman-teman yang mungkin lebih suka miring-miring counteringnya kayak countering di sirkuit. Untuk di jalan raya hati-hati banget, karena kita nggak pernah tahu kondisi jalan itu kayak gimana. Terus apa lagi ya fungsi asisten silver class ini untuk harian? Mungkin lebih ke keawetan gear sih, keawetan gear set. Sejauh ini aku udah pakai triple S, gear set triple S. Ya sejauh ini udah mau setahun aku pakai triple S. Ya mungkin ini juga berpengaruh dari teknologi asisten silver class tadi. Karena kenapa? Karena ya beban dari gear juga kebagi sama si koplingnya, jadinya ya nggak terlalu gede beban gearnya, sehingga gear kita jadi jauh lebih awet sih. Ya menurutku sih, pendapatku, fungsinya asisten silver class untuk harian tuh kayak gitu. Ya seperti yang kita tahu ya, untuk gear set Yamaha R15 V3 ini aja originalnya ya lumayan mahal, sekitar harga 400 sampai 500 ribu lah, tergantung dealer. Terus apalagi kalau misalkan teman-teman yang udah pakai gearset racing gitu, kayak misalkan triple S, terus WR3. Aku nggak tahu kalau WR3 ada gearnya sih, ada, aku tahu gear WR3 tuh ada, tapi kalau untuk rantainya aku nggak tahu. Nah itu kan lumayan mahal tuh, gersang dompet coy kalau misalnya terlalu sering ganti gear set itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video kali ini pembahasannya seperti biasa, nggak terlalu berguna banget. Tapi jika teman-teman berkenan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang